lama yang lalu Tuhan kasih kita tentang Nehemia, karena ini adalah juga hal yang Tuhan mau bawa kita masuk ke pintu 2026 ataupun perjalanan hidup kita ke depan. Ini ya. Dan Anda tahu ketika tembok ini selesai dibangun, artinya sesudah keselamatan kita sudah diberikan, Anda sudah diselamatkan, maka Anda bayangkan, Nehemia membangun tembok di kota Yerusalem. Jadi kalau ini kota, Anda tinggal di dalam kota, lalu dia bangun tembok, saudara-saudari, temboknya udah bagus, udah kokoh, ya. Lalu dia pasang pintu. Maka apa yang terjadi di dalam tembok, yaitu di dalam kehidupan kita, tergantung dari bagaimana kita menjaga pintu itu. Nah, temboknya udah kokoh. Kalau Anda nggak menjaga pintu itu dengan baik, maka segala yang buruk datang. Dan yang buruk itu bukannya tentang hal-hal yang sekedar hanya sesuatu kejadian yang enak, tetapi banyak sekali yang kita nggak sadar. Dan disinilah Nehemia mengasih tahu kita harus memasang pintu, dan pintu itu adalah firman Tuhan. Yang kita jaga itu firman. Artinya begini, supaya firman itu kita jadi kokoh, kita percaya firman. Ya. Nah, ada 3 hal yang aneh adalah ini Nehemia bukannya dia taruh tentara, tetapi ada 3 bagian yang dia jaga, yaitu penunggu-penunggu gerbang. Jadi bukan penunggu di tembok, tapi di gerbang. Padahal zaman dulu tentara harus berdiri di atas tembok, melihat dari atas, tetapi Nehemia menempatkan orang di pintunya aja. Ya, ini Anda lihat setelah kita diselamatkan, tadi saya katakan seharusnya apa yang terjadi dalam hidup kita sesuai dengan firman. Tetapi kita nggak sadar bahwa butuh kita untuk menjaga itu. Bagaimana menjaganya? Tadi ini dia pasang penunggu-penunggu. Dan ini hanya ulangan aja, Anda harus lihat dari khotbah yang minggu lalu, atau beberapa saat yang lalu, Desember, di YouTube-nya. Dan ini maknanya, penjaga pintu gerbang pertama adalah Anda harus menjaga pintu gerbang di hati kita. Hati itu pikiran. Hati bukan di sini, ini jantung Anda. Tapi hati ini sebenarnya di sini. Inilah pusat yang mengendalikan perasaan, emosi Anda. Apa yang Anda percaya. Jadi pintu gerbang inilah Anda harus jaga apa yang masuk. Karena ketika kita mengizinkan hal-hal yang dari dunia, ketika kita mengizinkan perkataan-perkataan orang yang merendahkan kita, ketika kita mengizinkan standar-standar dunia, maka Anda sedang membangun pengharapan hidup Anda dan saya berdasarkan apa kata orang, apa kata dunia. Tetapi ketika Anda terus memasukkan pikiran firman Tuhan, apa dikatakan firman Tuhan, ketika Anda suka firman, ketika Anda bergaul sama orang-orang yang bukan yang dalam Mazmur 1, bukan orang-orang yang skonder, itu orang-orang yang jelek-jelekin orang, bukan orang-orang yang ngegosip, tapi orang-orang yang pakai firman, maka Anda sedang menjaga pikiran Anda supaya sesuai firman, sehingga pengharapan kita akan sesuai firman. Itu bukan bagian Tuhan. Ketika kita mengizinkan pintu ini menjadi celah dengan hal-hal dunia, perkataan dunia, nilai dunia, maka kita nggak sadar, kita mengizinkan itu terjadi. Jadi ini bukan tugas Tuhan, tugas kita. Ya? Nah, oleh sebab itulah Anda dan saya harus membuat sumber pengharapan kita berdasarkan firman, bukan dari keadaan apa ke dunia. Kemudian Anda ngelihat, ditaruh penyanyi ini kita tahu bahwa ini bicara tentang mendeklarasikan iman. Karena ketika orang Israel menyanyi, bukan berarti masalah udah beres, tetapi mereka percaya kesetiaan Tuhan, dan mereka menyanyi untuk menyatakan iman. Oleh sebab itu ketika Anda nyanyi, walaupun ya kata-katanya tidak sesuai dengan keadaan Anda, nyanyi karena itu adalah deklarasi iman kita. Jadi ada pengharapan, ada iman, dan orang-orang Lewi adalah ekspresi kasih. Orang-orang Lewi adalah orang-orang yang melayani, orang-orang yang mengajar firman, yang merenungkan firman. Sebab itulah dalam kehidupan kita, cara kita supaya kita jaga pintu ini, sehingga kehidupan kita sesuai dengan firman, apa yang dikatakan firman Tuhan, adalah dengan cara merenungkan firman, karena mengasihi, bukan karena mau cari janji Tuhan, karena bukannya mau kita ngotot-ngotot, Tuhan kau sudah berjanjikan, kenapa belum terjadi? Bukan. Tapi Tuhan, aku mengasihi engkau, aku mau tahu kata-katamu. Jadi inilah, dan kemudian nggak mungkin orang Lewi itu dikhususkan juga melayani. Oleh sebab itu kita juga harus mulai. Kenapa? Karena orang Lewi itu, mereka adalah golongan yang mengasihi Tuhan. Kita harus melayani sesuai dengan, karena kita mengasihi Tuhan sesuai. Ya, ini yang 3 hal ini adalah waktu dulu
kita waktu Desember, dan ini kita akan masuk karena kita akan bicara seri pintu. Makanya seri yang pertama adalah pintu masuk ke realitas firman Tuhan, yang dikatakan firman Tuhan. Ya? Jadi oleh sebab itulah, yuk kita mulai. Ya. Firman itu harus terus masuk ke pikiran kita. Lalu kemudian juga kita mulai deklarasikan. Kalau kita deklarasikan ngomong terus kan capek, tapi Anda kan suka nyanyi. Jangan suka nyanyi karena lagunya enak, karena musiknya enak, tetapi karena kata-katanya mendeklarasikan iman. Jangan nyanyi lagu-lagu yang melankolis. Ya, Tuhan biar aku menderita nggak apa-apa. Ya, suka-sukamu saja Tuhan. Itu bukannya lagu iman. Tuhan nggak suka-suka, Tuhan selalu punya tujuan dan hati tertuju kepada Anda. Kalau suka-suka Tuhan aja, ntar kita ya, dan Tuhan nggak, aku menderita nggak apa-apa, itu kesukaan Tuhan. Enggak, saudara. Pengharapan kita berdasarkan apa yang kita deklarasikan sesuai dengan firman. Ya, oke. Nah, saya ingin hanya sekilas saja. Sekarang kita melihat bahwa bagaimana kemarin kita belajar dalam pendalaman Alkitab, bukan belajar dalam Alkitab dan juga Cancer Society, bahwa salah satu kelemahan manusia adalah karena mereka hidup dengan realitas yang ditangkap oleh mata, kasat mata. Oleh sebab itulah orang Israel dalam Yesaya 40:27, mereka ada di dalam pembuangan 70 tahun. Dan mereka merasa Tuhan tidak dengerin mereka. Oleh sebab itu mereka bilang, Tuhan, hidupku tersembunyi, aku nggak diperhatikan oleh Allahku. Karena mereka dibuang di Babel 70 tahun. Sehingga mereka ngomong seperti ini. Nah, saudara-saudari, kadang kita nggak sadar bahwa ini adalah mewakili kita. Berapa banyak dari Anda, kalau mau jujur, kita sering berseru seperti ini. Tuhan, kok nggak jawab ya? Apalagi kalau kita dengar kesaksian orang lain, wah, dia dijawab Tuhan, aku enggak. Benar? Padahal kita nggak pernah catat apa yang Tuhan jawab dalam doa kita. Saya membiasakan diri mencatat. Setiap ada pergumulan, ada pertemuan doa, saya catat. Sehingga ketika Tuhan jawab, saya catat lagi. Jadi ingat, yang kadang-kadang jawabannya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun baru dijawab. Nanti kan ada tetap, saya tetap tulis. Sehingga ketika ada masalah lagi, saya tahu Tuhan nggak pernah tinggalin, tetapi kadang perlu waktu. Kadang juga caranya berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Ya, saudara. Jadi kelemahan kita manusia ini adalah satu, gampang lupa. Yang kedua adalah, yang penting ini, yang saat ini penting adalah kita hanya berpatokan dari apa yang kita lihat. Orang Israel begitu, dia melihat mereka di pembuangan, di Babel, 70 tahun. Mereka nggak melihat, selama pembuangan, Tuhan mengirim nabi-nabi. Dan kasih kabar baik, kasih kabar penghiburan, sampai waktunya digenapi kalian akan diangkat. Di dalam pembuangan, mereka pun, itu sebelum dibuang Tuhan sudah ngomong. Artinya apa? Mereka dalam rancangan Tuhan. Nggak pernah tinggalin. Tetapi karena melihat hanya apa yang terjadi hari ini, orang-orang itu menjadi mengeluh Tuhan. Karena kita juga, karena kita melihat pergumulan kita saat ini aja, akhirnya kita bilang, Tuhan, kau jawab gak sih? Nah, ini dia kelemahan manusia. Kelemahan manusia adalah terlalu berfokus pada realitas dari dunia. Realitas yang ditangkap oleh panca indera kita. Anda ngerti ya? Manusia lebih melihat realitas pada yang ditangkap oleh mata. Realitas fakta dunia. Fakta dunia di semua dari hukum kita itu melihat itu aja, kita tangkap itu. Oh iya, kalau hidup saya sedang, ini pekerjaan saya jadi jelek, usaha saya jadi jelek, artinya Tuhan kurang memberkati saya. Sehingga kita mintanya, Tuhan minta berkat Tuhan. Padahal kita harus mendeklarasikan berkat, karena berkat itu sudah Tuhan perintahkan datang kepada kita. Tetapi kadang kita salah mengenal. Ini dia. Oke? Nah, sekarang kita akan belajar, gak banyak aja, satu ayat aja. Nah, Tuhan memberikan Yesaya 55 ayat 10-11 sesuai. Bagaimana dikatakan begini? Seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada yang memakan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Sama-sama. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi
ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Saudara-saudari, firman yang kita akan kupas hari ini, kunci ataupun pintu masuk ke realitas kebenaran firman, bukan realitas daripada dunia, adalah firman ini. Nggak banyak. Yuk, kita berusaha, Anda konsentrasi ya, dengan keadaan begini, jangan pengaruh. Firman ini lebih Anda butuhkan daripada kenyamanan AC. Oke? Lihat, kita kupas satu-satu. Dikatakan begini di ayat 11. Firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Dengan kata lain, saudara-saudari, firman keberhasilan firman Tuhan, kalau bahasa Inggrisnya infallibility, artinya apa? Tidak akan mungkin gagal. Firman Tuhan tidak mungkin gagal. Kita harus berakar kokoh. Untuk melihat realitas firman, Anda harus tahu. Ini bukannya percaya atau tidak. Ini sudah tahu bahwa firman Tuhan itu tidak mungkin gagal. Nah, mungkin sebagian kita melihat, wah Tuhan bagaimana gak gagal? Kalau keadaannya kacau, ini masih belum, saya nggak mampu, nggak bisa apa-apa. Saudara-saudari, lihat, di dalam firman Tuhan pertama kali dalam kitab Kejadian, saat itu bumi belum berbentuk dan kosong. Keadaannya kacau, bahasa Inggrisnya chaos. Belum berbentuk itu chaos, kacau. Hidup Anda dan saya mungkin dalam situasi yang secara kasat mata kacau. Kosong, gak ada tujuan, gak ada hasil. Tetapi lihat, apa yang Tuhan lakukan adalah Dia hanya berfirman. Jadilah terang, maka itu jadi. Kenapa Dia nggak mungkin gagal? Nggak mungkin gagal, walaupun keadaan berbeda. Tuhan bilang, bilu-bilu Yesus sudah menyembuhkan, tapi dokter bilang ini hasilnya tambah buruk. Kenapa nggak gagal? Karena kita harus tahu kenapa Dia bisa gagal. Karena Dia punya kuasa untuk menciptakan, saudara-saudari. Dia punya kuasa untuk menjadikan dari yang belum ada menjadi ada. Kuasa firman Tuhan yang membuat dia gak gagal karena gak dipengaruhi oleh keadaan. Kuasa firman Tuhan yang membuat dia gak gagal adalah karena dia punya power untuk menciptakan realitas yang dia katakan. Makanya dia bilang, firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali sia-sia, tapi akan mengerjakan apa yang kuperintahkan. Dia memiliki kuasa untuk melakukan, menciptakan realitas yang dia katakan. Selesai. Jangan hanya pakai realitas yang daripada asap mata kita aja. Dalam Roma 9 ayat 28, ya, sebab, Anda baca sama-sama supaya meresap di hati kita nih. 3, 2, 1. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Apa yang difirmankannya, bukan apa yang kita inginkan, tapi yang difirmankan. Oleh sebab itu ketika kita ada masalah, cari firman. Ketika kita nggak pernah baca firman, kita nggak tahu. Ketika kita nggak pernah bersekutu dengan orang percaya, kita nggak tahu orang percaya yang lain ada masalah dan mereka punya dapat firman sesuatu dan kita boleh pegang itu juga. Kita bisa jadi diberkati dalam kesaksian hidup mereka. Oleh sebab itulah, apa yang difirman Tuhan itu pasti terjadi di muka bumi. Bukan nanti waktu kita naik ke surga, di muka bumi. Nanti kita akan melihat makna-makna tersebut. Ya, kemudian Anda melihat di sini. Demikianlah firman keluar mulutku tidak akan kembali pada sia-sia, tetapi melaksanakan apa yang kukehendaki dan berhasil. Saudara-saudari, makna kata melaksanakan berhasil ini adalah dia efektif. Ya, mungkin kita anggap ya biasa-biasa saja efektif. Enggak, saudara, enggak biasa-biasa. Kata melaksanakan ini bahasa Ibrani asa, artinya dia bekerja bahkan membangun. Dia bekerja dengan cara membangun. Arti kadang-kadang nggak seketika langsung Anda melihat, tetapi mulai meresap dari dalam. Sering kita hanya melihat Tuhan bekerja atau enggak berdasarkan apa yang kita lihat. Namun Tuhan seringkali bekerja di balik layar. Kita mungkin belum melihat perubahan, tetapi di balik layar kuasa firman itu bekerja.
di dalam kehidupan kita. Jangan hanya mengandalkan apa yang kita lihat. Justru manusia kelemahannya adalah apa yang dia lihat, yang dia dengar dari dunia. Panca indera kita, saudara. Ya, jadi efektif, paling efektif. Kemudian saudara dikatakan efektif karena bekerja dengan cara yang memberi dampak paling besar. Kita kalau doa sama Tuhan, minta Tuhan, saya minta tolong dong supaya ini usaha saya beres, ataupun masalah saya jadi beres. Kita hanya melihat pada masalah, tetapi Tuhan memberikan firman-Nya supaya itu efektif bekerja, bukan hanya buat kita, tetapi buat banyak hal, sehingga mempengaruhi dampaknya lebih besar. Efektif artinya hasilnya paling kuat, paling maksimal dalam hidup Anda. Anda ngelihat orang Israel, keinginannya adalah ketika mereka masuk ke tanah perjanjian, tembok Yerusalem, mereka hanya ingin mereka menguasai musuh kalah. Ya kan? Tetapi Tuhan suruh apa? Kelilingi tembok. Karena ini cara paling efektif, walaupun nggak masuk akal. Kelilingin tembok. Kelilingin tembok beberapa hari. Bahkan sebelumnya mereka berkemah dulu. Waktu mereka berkemah ada pikir, Tuhan kapan kami dapat nih? Kalau orang Israel seperti itu, ataupun kita langsung, Tuhan kapan nih terjadi? Kapan kami masuk tanah perjanjian? Mereka akan mulai cemas, Tuhan tuh nggak ada kasih cara ya. Padahal ketika mereka sedang berkemah, Tuhan gak suruh mereka bertindak, itu adalah cara Tuhan yang paling efektif. Ketika Tuhan suruh mereka kelilingin, itu cara Tuhan paling efektif. Kenapa? Bukan hanya buat orang Israel. Yang terjadi adalah saat itu, akhirnya adalah bagaimana seorang orang prostitut, ya, tunasusila, Rahab pun akhirnya diselamatkan, dipakai Tuhan. Yang lebih lagi, yang kalau kita nggak sadar, Tuhan merangkai buat masa depan bahwa dari keturunan Rahab, hasilnya adalah Daud, keturunan Yesus. Bos. Amin, saudara ngerti maksud saya? Tuhan merangkai satu jawaban masalah kita, kadang dia merangkai buat suatu hal yang lebih besar. Kita berpikirnya hanya tentang diri kita, tapi Tuhan pakai yang lebih besar. Jadi itu yang paling efektif. Kemudian, ya, ini dia, bekerja di balik layar tadi. Ketika kita nggak melihat Tuhan bekerja pun, Anda harus tahu, kalau firman Tuhan bilang Anda dipulihkan, itu sedang bekerja. Nggak mungkin gagal. Jangan bersandar pada penglihatan mata aja, saudara. Amin. Lalu yang ketiga, dikatakan begini. Nah, sebelum ayat 11, tadi dikatakan begini, saudara. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Lalu di ayat 11 tadi, demikian pula firman-Ku. Jadi firman Tuhan diperlihatkan seperti, gambarannya seperti hujan dan salju turun dari langit. Langit adalah gambaran surga. Bumi adalah gambaran dunia ini, saudara. Jadi firman Tuhan adalah sesuatu yang datang dari surga. Anda harus tahu sesuatu yang datang dari surga tidak korup. Artinya tidak pernah rusak, tidak pernah jelek, tidak pernah gagal, tidak pernah lalai, sempurna. Ya, dari bumi rusak, sebab bumi sudah rusak, saudara, sampai nanti Tuhan pulihkan kembali. Jadi Anda lihat firman Tuhan tadi di ayat 11 demikian pula firman-Ku, ya. Jadi tapi sebelum itu firman Tuhan disamakan seperti hujan salju dari langit. Firman Tuhan itu dari surga, nggak pernah korup. Perkataannya kalau dia ngomong A, B, nggak pernah. Artinya dulu oke berlaku, sekarang enggak. Kekal selamanya. Bumi dan langit bisa berlalu, tapi firman Tuhan nggak akan berlalu, kekal itu selamanya. Jadi apa yang mau disampaikan di sini, saudara? Satu tadi bahwa firman Tuhan nggak mungkin gagal. Kedua, firman Tuhan itu efektif. Jadi mungkin nggak ikutin cara kita, nggak ikutin keinginan kita, tetapi Anda harus tahu Tuhan tetap bekerja, firman Tuhan tetap bekerja dengan efektif, saudara. Nah, kita ngeliat di sini. Sekarang kuasanya, ya, dia kuasanya. Saudara-saudara, ngelihat di sini. Bahasa Inggrisnya inherent, bukan inherent, kuasanya inherent. Jadinya, saudara, hujan dan salju itu satu, dia membawa di dalam hujan air itu ada kuasa kehidupan. Jadi firman Tuhan itu memiliki kuasa yang nggak perlu dipengaruhi oleh keadaan dunia. Pertanyaan saya, apakah hujan
dan salju untuk turun ke dunia, perlu bantuan sesuatu dari bumi. Kalau udah ada awan pekat, udah ada kandungan air di atas langit, apakah bumi harus tarik supaya dia turun? Enggak. Jadi dengan kata lain, keadaan di dunia, keadaan Anda dan saya tidak mempengaruhi kuasa firman Tuhan. Kuasa firman Tuhan. Jadi begini, aduh saya itu baru jadi orang percaya. Kuasa firman Tuhan tetap sama buat Anda yang sudah percaya baru 1 hari maupun udah 50 tahun. Aduh saya baru bertobat, kuasa Tuhan tetap sama, nggak dipengaruhi. Dia tetap turun bukan karena apa yang ada di dunia, tetapi karena memang dia itu. Dan yang ini dia saudara, tetapi dia mempengaruhi bumi. Benar nggak? Air hujan mempengaruhi bumi. Jadi firman Tuhan itu memiliki kuasa mempengaruhi keadaan kita. Firman Tuhan memiliki kuasa mempengaruhi keadaan kita. Sebab itulah kenapa kita butuh berakar sama firman Tuhan. Kita pakai tema daripada tahun ini dari sinode kita adalah transformasi. Baik transformasi di pikiran, di kehidupan, tetapi transformasi nggak mungkin terjadi tanpa kuasa firman. Oleh sebab itulah, ini adalah bagian dari transformasi. Kita mengerti bagaimana firman itu adalah kuasa. Ya? Saudara-saudari, sering kita baca firman hanya sekedar teks bacaan. Tetapi firman Tuhan bukannya teks bacaan. Firman Tuhan adalah hidup. Dia memiliki kuasa untuk menciptakan. Dia memiliki kuasa untuk menggerakkan supaya efektif. Dia memiliki kuasa Tuhan, saudara-saudari, untuk mempengaruhi keadaan kita apapun juga. Nah, dan terakhir, dia mempengaruhi tadi yang saya katakan. Dia menumbuhkan tanah, menyuburkan tanah. Kalau ada tumbuh-tumbuhan, dia tumbuhkan. Kalau ada penabur, ada benih, dia tumbuhkan. Akhirnya ada roti. Ini bicara multi efek. Dia mempengaruhi, dia memiliki pengaruh yang terus-menerus. Ketika firman itu terjadi pada Anda misalkan gitu ya, maka itu akan bisa efeknya kepada orang lain lagi. Orang melihat kesaksian Anda kalau kasih kesaksian, Anda pakai firman. Firman apa yang Tuhan hidupkan? Firman apa yang Tuhan genapi dalam hidup Anda? Ya, supaya orang nanti diberkatinya bukan dengan apa yang terjadi pada Anda saja, tetapi firman-Nya itu. Karena firman itulah yang bekerja dalam kehidupan kita. Ya, kita menjadi orang-orang yang meninggikan Tuhan, bukan meninggikan diri saya. Lihat, saya kehidupan saya diberkati Tuhan, saya mau bersaksi. Bukan itu. Boleh Anda bersaksi itu, tetapi firman apa yang Tuhan hidupkan sehingga Anda diberkati. Karena ketika Anda menyatakan tentang firman Tuhan yang dipakai Tuhan untuk memberkati Anda, firman ini akan multi efek, akan mempengaruhi yang lain, akan mempengaruhi orang-orang lain. Ya, jadi ini dia multi efek. Firman Tuhan itu mempengaruhi semua. Selesai. Oke, saya rasa nggak terlalu lama. Kita sudah mau selesai. Firman Tuhan satu tadi konklusinya keberhasilannya itu 100%, bahkan lebih dari 100, mau 1000%. Nggak mungkin gagal. Tidak ada kemungkinan gagal. Bahkan ketika kita belum melihat, bahkan bertentangan dengan hukum alam. Kalau bertentangan dengan hukum alam pun, itu pun nggak ada pengaruhnya. Firman Tuhan nggak dipengaruhi oleh keadaan di dunia. Keadaan di dunia dipengaruhi oleh hukum. Tetapi firman Tuhan nggak dipengaruhi. Makanya Yesus kasih unjuk bagaimana dia melakukan mujizat-mujizat bertentangan dengan hukum-hukum fisika, kimia, hukum, bahkan waktu pun tidak menahan dia. Ya. Lalu kemudian firman Tuhan itu efektif, bekerja paling efektif. Dan yang ketiga, memiliki kuasa, karena kuasanya ada di dalam firman itu sendiri. Itu inheritance, jadi ada di dalam firman, bukannya dipengaruhi oleh luar, oleh di luar. Selesai. Itulah yang kita miliki, itulah firman yang Tuhan berikan. Kita hidup di zaman Yesus yang telah bangkit. Firman itu sungguh hidup, selesai. Ya, dan Anda tahu perkataan manusia
Kata-kata kita firman kan perkataan ya. Perkataan manusia itu sifatnya deskriptif. Deskriptif itu artinya menggambarkan apa yang sudah ada. Benar? Kalau Anda menceritakan sesuatu, berkata sesuatu berdasarkan apa yang sudah ada. Tetapi firman Tuhan bukan deskriptif. Perkataan Tuhan dikatakan dalam bahasa ini ya, kerennya preskriptif. Kalau deskriptif artinya yang sudah terjadi. Kalau belum terjadi. Ketika Tuhan ngomong, jadilah terang. Terangnya belum ada. Jadi Anda nggak bisa describe, kasih tahu terang itu bagaimana. Tetapi dari Tuhanlah terang, maka itu jadi. Itu namanya preskriptif. Sebelum ada, jadi, dan generatif. Artinya dia ketika itu nggak ada pun, dia akan generate, dia akan bikin itu terjadi. Jadi kuasa firman itu, dia bisa menciptakan apa yang tidak ada. Keadaan yang kacau dengan perkataan firman Tuhan, itu bisa membuat, Tuhan bisa membuat keadaan menjadi baik. Selesai. Jangan pakai pikiran kita sendiri. Amsal bilang, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan, maka dia akan meluruskan jalan. Amsal katakan itu, selesai. Jangan bersandar pada kemampuan apa yang kita pikir lewat kasat mata kita, apa yang kita tangkap, kita oleh hanya berdasarkan informasi dunia. Tapi kita mulai percaya, walaupun kelihatannya bodoh, selesai. Bodoh kan? Kadang-kadang kita tuh orang percaya itu, lu terlalu rohani, jangan terlalu rohani lah, ke gereja boleh tapi jangan terlalu rohani, karena kita dianggap rohani, karena kita terlalu percaya pada firman. Tetapi saya undang Anda dan semua untuk percaya total, karena firman Tuhan nggak mungkin gagal. Tetapi masalahnya adalah kita menganggap apa yang kita inginkan itu adalah firman Tuhan. Belum tentu. Apa yang kita inginkan belum tentu firman Tuhan. Anda tahu tadi perkataannya, Yesaya 55 ayat 11, ya, demikianlah firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali sia-sia, tapi akan melakukan apa yang kuperintahkan dan berhasil kemana dia selalu punya tujuan. Artinya begini, ketika Anda mengalami firman Tuhan, mengalami janji dia, ketika Anda menginginkan sesuatu terobosan lalu Anda dapat firman Tuhan, selalu itu bukan hanya solusi buat Anda, tapi selalu membawa tujuan Tuhan. Kadang kita hanya memikirkan diri kita. Benar? Saudara, saya mengajak kita menjadi jemaat yang dewasa. Firman Tuhan itu berdasarkan Allah sendiri, dan Allah itu kasih. Kasih itu nggak pernah mikirin diri sendiri. Jadi kalau kita hanya mikirin, oh Tuhan supaya anak saya diberkati, itu egois. Anda harus mulai melihat, karena janji Tuhan selalu, firman Tuhan selalu membawa perintah Tuhan, dan berita Tuhan selalu membawa hal yang menunjukkan dia, yaitu kasih. Anda selalu berkata, Tuhan, aku mau anakku diberkati. Aku minta Tuhan anakku adalah anak orang benar, anak cucu orang benar, hidup diberkati karena mereka menjadi berkat. Doakan anak Anda itu memiliki hati menjadi berkat buat orang. Maka firman Tuhan akan diberitakan datang kepada Anda. Amin. Kadang-kadang kita terlalu egois, terlalu terpukul sama masalah kita. Tuhan, jadikan aku diberkati Tuhan supaya aku bisa hidup ini, aku bisa jadi buat anak-anakku. Terlalu sedikit hanya mikirin keluarga kita. Kuasa firman Tuhan melampaui semua sudah. Mulai ketika Anda melakukan sesuatu, minta sesuatu sama Tuhan, mulai mikirin dalam sisi kasih, yaitu baiknya apa ya buat orang lain. Karena firman Tuhan punya efek multiplier, artinya bukan hanya sapu, bukan hanya basahin tanah, tetapi ketika tanah itu ada benih, benih itu tumbuh. Ketika ada penuai, maka ada gandum. Ketika ada orang yang memproses gandum itu, maka ada roti. Jangan egois. Kasih nggak pernah egois. Oleh sebab itulah orang-orang Lewi, tadi kita belajar pintu, ada orang Lewi melakukan kasih. Orang Lewi adalah orang yang dia nggak usah bekerja, dia hanya khusus untuk melayani Tuhan. Artinya kita nggak semua disuruh panggil, melayani Tuhan aja full time, bukan itu. Tetapi artinya Anda bisa melayani orang lain. Apa yang ada pada saya yang menjadi berkat, kesehatan saya,
harus untuk dipakai juga memberkati orang lain. Misalnya, ketika kita hanya mikirin masalah kita, Tuhan, kok belum selesai, kita akan bilang, Tuhan, aku tersembunyi ya, kok nggak perhatiin aku? Karena fokus kita pada diri kita sendiri aja. Tapi ketika Anda mulai melayani Tuhan, Anda tahu ada rencana Tuhan. Tuhan, biar apa yang terjadi padaku juga mempengaruhi orang-orang lain yang aku layani, yang membutuhkan aku. Misalnya, ya, anak-anak muda, kadang anak muda dipengaruhi dengan dunia yang sekarang kasih unjuk yang wah, sehingga fokusnya adalah pada diri saya, bagaimana saya bisa jadi kaya, bagaimana saya bisa, akhirnya kitanya down, kitanya stres, kita jadi orang-orang yang akhirnya nggak bisa menikmati hidup. Tapi ketika anak-anak muda ikutin firman gak akan gagal. Ketika kita mau jadi berkat, maka berkat itu akan diberitakan Tuhan datang kepada kita sendiri. Kita jangan hanya bilang diberkati orang yang memberkati kita, bukan aja itu. Tetapi sekarang kita adalah orang-orang yang menjadi berkat. Kita memberkati orang, maka berkat itu akan datang. Tuhan akan beritakan. Karena prinsip sekarang bukannya tentang cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Kebenaran itu adalah, buat saya kebenaran itu adalah mengubah saya dulu, maka yang lain akan datang. Kita, kalau perjanjian lama, saudara-saudara, Yesus belum datang, mengubah keadaan dulu. Tetapi Anda harus tahu bahwa dalam perjanjian baru, Tuhan mau mengubah kita. Maka berkat itu akan datang. Cari dulu kerajaan Allah, maka itu akan ditambahkan. Kalau dulu, enggak. Mereka dikasih unjuk mujizat. Ya, Elia dikasih unjuk mujizat aja dia masih stres. Tapi kalau sekarang enggak. Yesus sudah ada di dalam Anda. Itu berkat yang terbesar. Oleh sebab itu, ubah diri kita. Jangan dipengaruhi orang, jangan dipengaruhi keadaan, jangan dipengaruhi keegoisan dunia. Dunia mau dan selalu mau untuk sistem ekonomi dunia masuk dalam hidup kita. Sistem ekonomi dunia membuat Anda cinta uang. Kita nggak sadar, membuat kita egois. Tapi saya mau katakan, Kristus ada di dalam kita. Itu hope of the glory, itu kemuliaan Allah. Itu pengharapan yang gak bisa hilang. Itu Allah sendiri. Anda itu sudah sangat diberkati. Kebenaran firman Tuhan kayak begitu. Sudah sangat diberkati. Jangan membuat apa yang berharga di mata Tuhan kita turunkan. Ya. Saya adalah kekasih Allah. Kristus ada dalam saya. Itu lebih daripada berkat. Itu akan mengubahkan kita. Dan akhirnya semua datang, semua ditambahkan. Percaya. Amin. Jadi akhirnya ini yang terakhir. Firman Tuhan adalah pintu masuk realitas surgawi. Bukan doa kita. Kalau kita doa nggak sesuai firman, nggak ada kuasa. Tapi firman Tuhan inilah yang membuat realitas yang nggak kelihatan di dunia menjadi kelihatan karena sesuai dengan realitas surga. Dan Anda adalah alat yang Tuhan pakai untuk menciptakan, menentukan apa yang terjadi di bumi ini. Hujan menentukan panen apa enggak. Firman Tuhan itu menentukan keadaan kita. Bukannya tentang kehebatan kita sebenarnya. Cintailah firman. Bukan untuk supaya kita gak diberkati. Enggak, Anda sudah diberkati. Kristus adalah berkat besar. Ya, Anda sudah diberkati. Jadi Anda baca firman karena mengasihi. Karena Anda tahu bahwa itu adalah pemberian yang terbaik. Selesai. Amin. Yuk, saya undang kita bangkit. Jadi